Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah bisa hadir di acara Local Media Summit dari kemarin ya, dari pra-event tanggal 11 dan hari ini tanggal 12. Nah, siang ini saya akan membawakan untuk satu tema sesi kita mengenai social media campaign. Karena yang kita ketahui saat ini kampanye di sosial media sudah cukup gencar ya. Orang-orang semua sudah beralih ke digital, jadi mereka mau mempromosikan, mau berkampanye apapun pasti larinya ke sosial media. Nah, untuk siang hari ini kita akan ngobrol bareng, sharing bareng sama teman-teman yang sudah punya banyak pengalaman juga untuk membuat kampanye-kampanye di sosial media untuk meningkatkan brand awareness-nya melalui social media campaign. Yang pertama kita langsung saja panggil narasumber yang sudah kita nantikan ya, Mbak Ika Francisca, selaku Social Behavior Change Lead USAID IWOS Tangguh. Silakan Mbak Ika untuk naik ke atas panggung, dan juga kemudian kita undang Mbak Nisa Nurhanifah, selaku Officer Blitar Information and Communication Service. Silakan untuk Mbak Nisa naik ke atas panggung. Tentunya sosial media ini tidak lepas dari peran influencer. Nah, siang hari ini juga saya akan mendatangkan langsung influencer yang bernama Mbak Niva Arya Saskia Putri. Silahkan Mbak Diva. Mbak Diva ini influencer mengenai marketing bisnis dan traveling. Senang traveling juga berarti ya. Beri tepuk tangan juga yang meriah untuk Mbak Ika, Mbak Nisa, dan Mbak Diva. Selamat siang Mbak Ika, Mbak Nisa, Mbak Diva. Selamat siang. Iya, sudah makan siang kan ya, jadi sudah kuat nih buat kasih informasi banyak ke teman-teman di sini ya. Oke, Mbak, sesuai dengan tema siang hari ini ya, kita akan membahas mengenai social media campaign yang kita sudah ketahui orang-orang sudah mulai beralih ke digital untuk mempromosikan, untuk berkampanye, membuat brand awareness dari program-programnya mereka. Kalau dari Mbak Ika sendiri, kita langsung ke Mbak Ika dulu ya, dari USAID nih. Bisa langsung nggak diinformasikan atau di-sharingkan mengenai dari USAID sendiri untuk membuat social media campaign itu seperti apa? Silahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Ira. Selamat siang teman-teman media sekalian. Dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur kabarnya ada. Mudah-mudahan di sini kita bisa berdiskusi, bisa berbagi, dan mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga walaupun sedikit, nggak banyak banget gitu. Nah, buat kami USAID IWOS Tangguh itu salah satu proyeknya USAID. Mungkin teman-teman bertanya-tanya kenapa ini ada program di sini, tapi di sini maksudnya kita berkolaborasi dengan kawan-kawan suara.com dan IMS. Itu karena kita sama-sama punya concern yang sama, yaitu bagaimana membangun awareness, membangun gerakan tentang pentingnya air minum, sanitasi, dan perilaku hygiene. Tenang, jangan berpikir ini programnya pemerintah dulu, ini titipan dari pemerintah. Tidak, karena ini sebenarnya dari lingkungan kita sehari-hari. Saya mau izin berdiri ya, Mbak Ira, mau izin ya teman-teman. Dipersilakan. Mati gaya kalau duduk, apalagi baru makan, dan saya cukup tebal di bagian tengah, kalau duduk saya langsung ngek gitu. Nah teman-teman, ini kami berupaya untuk membangun satu gerakan sehingga ada ajakan di antara masyarakat, di antara citizen. Jadi kami memberi judulnya membangun gerakan tetangga panutan. Jadi kalau bahasa Inggris, being good neighbor, jadi tangga yang baik, tetangga panutan. Mungkin lanjut saja. Nah ini sekilas saja, ini siapa kami kerja di 10 provinsi dan 38 kabupaten kota. Yang terbaru maksudnya dari program USAID yang ini adalah di NTT dan Kalimantan Barat. Apakah ada kawan dari Kalimantan di sini? Ada ya? Nanya dulu dong, dari Kalimantan Timur ada enggak? Sebab saya besar di Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur ya Mas? Apakah Berau, Tarakan, Samarinda, Balikpapan?
Ih, Samarinda Tepian Mahakam. Aduh, saya senang sekali harus ngobrol nanti. Saya juga besar di Samarinda. Nanti saya pengen tahu sekolahnya SMP mana. Maaf ya, ini nostalgia. Saya rindu dengan nasi kuning. Oke, jadi kami ada di 10 provinsi dan 38 kabupaten kota. Sayangnya belum ada di Samarinda, Mas. Saya mau banget. Kapankah bisa ke sana biar saya bisa ketemu teman-teman lama. Oke, kami programnya berkontribusi pada SDGs yang kelima dan keenam. Apa itu nanti kita bahas akan sekalian nyambung. Silakan lanjut. Nah, kita mau bicara bukan programnya, tetapi konten apa yang kami bawakan. Jadi ada 3 konten besar. Yang pertama adalah air minum aman, sanitasi, dan pengelolaan sumber daya air. Ketika bicara air minum dan sanitasi, ini kaitannya juga dengan perilaku hygiene. Mungkin kawan-kawan tidak terlalu familiar ya dengan kata-kata sanitasi, tapi sanitasi di sini gampangnya adalah urusannya dengan perjambanan. Apakah di sepanjang Sungai Mahakam masih banyak jamban, Mas? Masih, walaupun depan kantor gubernur bersih ya sekarang ya. Terus ada yang dari Kalsel kah? Kalsel dulu dijuluki kota 1000 jamban. Menurut Pak Wali Kotanya sih udah enggak lagi, cuman saya masih ragu kalau di dalam-dalam. Kalimantan Barat ya 11-12. Oke, nah jadi capaian negara kita baru sampai di sini. Jadi kalau air minum aman baru 11,9%, sedangkan sanitasi aman baru 7,25%. Kenapa data ini kami pikir sampaikan di sini mungkin menarik untuk kawan-kawan media sehingga bisa dijadikan konten. Samarinda jangan lupa bisa banget loh jadiin konten. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini saya mau fokus di sini saja. Jadi lahan kritis, ini kaitannya dengan pengelolaan sumber daya air. Lahan kritis itu berpengaruh terhadap kuantitas sumber daya air. Tadi saya sempat ngobrol sebentar sama Mbak Diva, terbayangkah kita semua kalau sekarang ternyata produsen dari air minum dalam kemasan yang ada di meja teman-teman itu, kemudian air yang disambung dengan pipa ke rumah kita, itu sumbernya sudah semakin sedikit. Suatu saat kita mungkin akan mengalami, tapi mudah-mudahan jangan, seperti di Afrika. Saya maaf ya ngomong Samarinda lagi karena saya besar di sana. Kalau musim kering kayak begini nih, airnya jadi asin ya Mas ya? Saya tanya dengan adik saya yang masih tinggal di sana, dia bilang aduh pusing, belum lagi soal debu dan yang di kebun nggak ada air sekarang ini. Mudah-mudahan kita tidak akan mengalami itu. Nah, karena ada kondisi ini, salah satu program kita adalah bagaimana mengelola sumber daya air sehingga tetap berkelanjutan. Lanjut, sebelum saya sudah mulai dilirik sama Mbak Ira nih, kok lama sekali ngomongnya. Nah, ini kami berusaha mengembangkan satu konten yang berkaitan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Karena kita adalah targetnya itu masyarakat dan juga untuk mengadvokasi pemerintah daerahnya, kita cari yang simple. Beberapa tahun yang lalu kami membuat studi formatif dan hasilnya orang Indonesia itu masih sangat baik. Gotong royong masih sangat tinggi. Terus kemudian satu lagi, kejulitan luar biasa itu masih kuat. Jadi kalau sekarang tetangga saya lebaran ini dia ganti korden warna apa ya? Sofanya jadi warna apa? Jadi peran tetangga masih sangat kuat. Makanya kami menggunakan konten pesan tetangga panutan untuk membangun gerakan ini. Nah, tetangga panutan ini tidak hanya untuk air minum sanitasi dan perilaku hygiene, tapi kalau teman-teman mau pakai tetangga yang baik, itu makanannya bergizi. Tetangga yang baik kasih tahu dong sebelahnya tentang praktek cuci tangan pakai sabun, itu bisa banget. Nah, selanjutnya, maaf, sebelum balik, maaf, ini saya mau tunjukin walaupun menjijikkan, karena mungkin kawan-kawan jarang banget ngomongin soal sanitasi. Kalau di gambar ini, gambar yang ini menunjukkan kalau di rumah kawan-kawan itu tangki penampungannya tidak kedap, jadi dari WC masuk dan dia bleber, sebelahnya teman-teman itu punya sumur, sumur pompa ya. Teman-teman berpikir, oh di rumah saya musim kering tidak ngaruh karena air selalu ada. Pernahkah terpikir ini asalnya dari yang kita buang? Kami dulu pernah menginterview
seorang ibu di Medan, dia bilang sebelum pakai penampungan kedap dia sering gatal-gatal. Oh ternyata saya mandi air yang sudah kena tinja saya sendiri. Begitu kata ibu itu. Nah, kami berharap dengan si tetangga panutan, keluarga panutan ini, pengetahuan ini akan menular. Mudah-mudahan hari ini, siang ini, detik ini juga menular ke kawan-kawan media. Bukan saja untuk mengembangkan kontennya, tetapi juga untuk rumah kawan-kawan. Boleh ya saya bilang gitu? Untuk urusan pribadi kita boleh dapat untung. Silakan lanjut. Nah ini tadi yang saya sampaikan, tetangga panutan itu apa dan siapa sih gitu. Jadi dia mengajak, kemudian dia praktek sendiri juga, dia jadi motivator. Mungkin juga mohon izin Mbak Ira dan kawan-kawan suara dan kawan-kawan IMS, barangkali juga nanti bisa ada media panutan ya, jurnalis panutan, boleh banget bisa seperti itu. Lanjutnya, ini program kami itu membangun kolaborasi. Kenapa ini kita share di sini? Karena kita akan sangat senang sekali kalau bisa berkolaborasi dengan kawan-kawan media. Jadi kami berkolaborasi juga dengan Diskominfo, dengan pemerintah. Kenapa? Karena memang bicara air minum sanitasi kaitannya adalah dengan hak publik, hak-hak masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Jadi kalau kita bisa berkolaborasi dengan Diskominfo, Kominfo menyampaikan ini sebagai corongnya, mudah-mudahan audiensnya, target audiensnya bisa lebih banyak terjangkau. Nah ini contohnya saja, kemarin kita ada bikin kegiatan anak panutan, ini tentang air minum dan sanitasi di Tangerang, kolaborasi dengan Dinas Pendidikan dan juga dengan Diskominfo, kemudian ada dengan Blitar ya, Diskominfo Blitar, itu kita buat konten tentang Hari Sungai, kemudian juga dengan ada komunitas Joli-Jolan di Solo, di mana menelusuri kota Surakarta, walaupun too bad ada statement tengah-tengah Solo tuh begini ya, apakah ada kawan yang dari Solo? Oh ada ya, oh ya ada Mas ya. Tengah-tengah Solo seperti itu, padahal dia adalah rumahnya presiden. Rumah presiden aja masih lingkungannya seperti itu gitu, apalagi yang nun jauh di sana. Nah ini yang kami harapkan kita bisa berkolaborasi dan ini juga sebenarnya potensi kolaborasi juga buat kawan-kawan media atau potensi untuk mengembangkan program. Dalam konteks ini maaf, ini kayak gini nih kalau baru makan siang. Jadi dalam konteks ini kami sebenarnya ingin memberikan ide kepada teman-teman karena belum banyak yang bikin konten yang kaitannya dengan air minum dan sanitasi. Buat kawan-kawan yang banyak yang di sekitaran sungai atau laut, ada yang dari Maluku Utara kah? Ternate gitu. Ternate cantik sekali ya. Saya highly recommend loh buat teman-teman di sini, pergilah ke Ternate. Bagus banget ya Mas ya. Tinggal celupin kepala di pinggir jalan, udah nggak perlu snorkeling jauh-jauh. Tapi sayangnya rumah-rumah yang di atas laut tuh, si Masnya ketawa cuman ditutupin. Rumah-rumah yang di atas laut itu dia ada kotak, lubang, tidak ada WC-nya. Begitu pup langsung ke laut yang indah itu. Sayang sekali kan? Nah, maksud saya, Mas, bisa loh bikin konten, coba telusuri tinja yang keluar dari rumah itu, pergi kemanakah dia? Pergi ke Ambon kah? Ada yang dari Ambon? Pergi ke Ambon kah dia? Atau kata seorang bapak di sana yang saya tanya, saya tidak tahu, mungkin sudah pergi Ambon atau dia ke Australia. Coba buat konten, nggak usah mahal, nggak usah pikirkan konten itu harus sophisticated, cukup handphone. Lihat dia jatuh, tung, pergi kemana kah dia? Gitu. Nah, kalau yang di kota juga bisa. Tadi itu Solo bikin aja kayak model film horor gitu ya. Jalan gitu. Loh kok coba ada begini? Saya nggak tahu nih. Saya tahu rumahnya Pak Jokowi, walaupun daerahnya agak jauh dari sungai, sekitaran situ coba cek. Apakah di kanalnya ada yang kuning atau tidak? Karena saya punya teman, nggak apa-apa sebut namanya, dia nggak ada. Namanya Sofyan Iskandar. Dia bilang, saya paling benci dengan kota Solo. Tolong jangan dipotong ya ini. Kenapa?
Solo itu terlihat bersih, cantik. Tapi begitu kita lihat di bawahnya, ya Tuhan, gitu. Itu resapan yang tadi itu banyak sekali. Kalau dulu, ini nggak di Surabaya, tapi waktu acara Surabaya saya cerita, di Kelurahan Petemon dengan Wonorejo, itu banyak sekali mengambang. Dulu kita bilang ke Bu Risma, Bu, masuk ya Surabaya, salah satu kota metropolitan di Indonesia, kondisinya seperti ini. Jakarta, teman-teman mau lihat Jakarta? Yuk kita ke Pasar Baru. Yuk kita ke dekatnya gedung DPR. Ada tuh dan rumahnya besar-besar. Nah itu kenapa kita, maksud saya ya, kalau air minum, mungkin teman-teman bilang, ya kalau air minum bahaya, unsur politisnya gede banget. Sanitasi deh seru, lucu. Nanti tanya deh sama teman saya ini. Ada warga di, sedikit lagi ya, di Magelang. Warga ini adalah salah satu tetangga yang baik, yang dia mempromosikan tentang perlunya penampungan yang kedap. Nah, beliau cerita, beliau ini membantu membangunkan. Sudah bilang sama orangnya yang punya rumah itu, jangan dipakai dulu selama 3 hari. Tapi tetap dipakai ternyata, belakangan dia baru tahu. Ketika dia mau buka moldingnya, cetakannya, dia sudah curiga. Ini apa nih, kok ada gumpalan-gumpalan putih, kain apa kertas gitu. Waktu dia cabut, jebres gitu. Dan dia bilang ke saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan, antara saya mau marah, misuh, nyumpah gitu ya. Tapi akhirnya dia mencari air dan dia berkubang di situ karena merasa geli sekali. Karena ini kan cairan ya. Dia tanya ke saya, kayaknya nih lucu ya Mbak kalau kita bikin video kayak slow motion gitu, seret, terus jebret gitu. Banyak loh idenya kan itu. Kemudian ada lagi dia cerita, saya ke satu tempat itu ada ayunan. Saya tanya, emang bisa Pak di ayunan sambil goyang? Saya nyoba, saya tadinya nggak tahu, tapi pas lihat kok ini ada jelembret-jelembret kering ya. Ternyata ada orang ketika BAB, dia di ayunan. Saya nggak tahu tuh gimana, jangan tanya saya sendiri pun tak bisa membayangkannya. Artinya maksud saya terlalu banyak konten. Satu lagi terakhir, Samarinda. Saya punya teman yang rumahnya di Samarinda seberang Mas. Zaman masih kuliah, kita main ke sana namanya Iwan. Belakang rumahnya itu ada terasnya kan rata-rata. Kami jebur ke sungai. Saya singgah ya karena saya nggak bisa berenang. Jebur, bukan kami, mereka. Jadi dia cerita, ketika dia naik ke atas, di atasnya ada tinjanya. Coba itu dibikin konten. Indonesia kita tercinta, yang sebentar lagi katanya akan menjadi Indonesia emas, masih banyak yang seperti ini. Ini ada tamu dari luar ya? Mudah-mudahan gak ada yang terjemahin ya, jadi gak enak saya, negara saya tercinta. Mungkin setelah ini slide terakhir ya. Ini slide saya yang terakhir. Mau memperkenalkan sosial media account kami. Kenapa ini kita share? Bukan mau pamer, jauh mah kalau sama Mbak Diva ya, sama teman-teman yang lain mah jauh. Tapi maksudnya kami kan secara program, apalagi pribadi saya nggak punya uang. Tapi kalau teman-teman butuh narasumber, teman-teman pengen datang ke lokasi, kasih tahu kami. Teman-teman ingin tahu secara programnya, teman-teman ingin tahu secara tadi tuh menurut Bappenas dan lain sebagainya, feel free untuk kontak kami. Barangkali itu dari saya, mohon maaf kalau agak menjijikan, tapi yakinlah yang menjijikan itu akan lucu sebagai konten. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Ika. Cukup ini ya Mbak ya, sangat concern ya di campaign-campaign dengan tetangga panutan, dengan perilaku hygiene itu ya. Nah, kalau kita tadi dengar dari kolaborasi yang USAID lakukan dengan Diskominfo, nah ini kan sudah ada juga sama kita nih Mbak Nisa. Nah, salah satu Diskominfo yang juga berkolaborasi dengan USAID. Nah, Mbak Nisa boleh nggak dijelaskan atau dikasih nih informasi juga ke teman-teman bagaimana sih dari Diskominfo juga menggunakan sosial media untuk berkampanye dan juga bagaimana info-info yang tadi Mbak Ika sampaikan berkolaborasi dengan Diskominfo di Blitar. Silahkan. Beri tepuk tangan dulu untuk Mbak Nisa. Terima kasih Mbak Ira. Selamat siang rekan-rekan media semuanya. Ya, kalau tadi dari Mbak Ika mention dari Samarinda, boleh ya saya promosi dulu Blitar. Kira-kira di sini ada yang belum tahu Kota Blitar nggak? Udah tahu semua berarti ya? Ada yang belum tahu? Coba angkat tangannya.
Oke, sedikit. Ini jadi evaluasi nih buat kita nih. Artinya kalau misalnya Blitar sudah dikenal, media informasinya jalan. Jadi sedikit cerita kalau dari pemerintah sendiri, pemerintah Kota Blitar, di tahun 2020 kita baru mulai menggunakan media sosial. Jadi waktu itu ketika saya diinformasikan, ditetapkan di Kota Blitar, saya mencari informasi tentang Kota Blitar itu media sosialnya belum ada. Nah, dan ketika searching di Google itu kebetulan yang muncul itu berita-berita negatif. Jadinya ketika masuk yang pertama saya lakukan memang pengen merubah citra dari Kota Blitar melalui berbagai media. Nah, salah satunya di tahun 2021 ya, kita sudah mulai mengelola media sosial di pemerintah Kota Blitar. Mungkin bisa next. Bisa lanjut? Nah, di sini kita ada beberapa manajemen pengelola media sosial agar di sini Kota Blitar juga bisa dikenal oleh masyarakat. Dan yang pertama dari komitmen, dari standar pengelolaan media sosial dan perencanaan, kita sudah mulai mengarah bagaimana masyarakat itu pengennya mencari informasi di media sosial itu seperti apa sih? Karena sekarang pemerintah kesannya kaku itu nggak akan laku gitu ya. Pengennya ada sisi entertainnya dan juga menyesuaikan dari karakter masyarakat. Mungkin bisa lanjut. Nah, di sini ada beberapa strategi yang akan kita gunakan ketika mengelola media sosial. Yang pertama adalah penyusunan strategi dan riset. Jadi seperti ketika kita bekerja sama dengan dari USAID, ya kita melakukan riset. Apa sih yang pesan yang pengen kita sampaikan gitu kepada masyarakat tentang sanitasinya, tentang hygiene-nya. Nah, kemudian dari situ kita akan merencanakan konten. Kira-kira yang akan diterima oleh masyarakat itu seperti apa sih dalam bentuk reels atau mungkin dalam bentuk film, dan itu disesuaikan dengan dari audiens kita. Dan mungkin kalau dari masyarakat daerah itu kan lebih ke konten lokal ya, bisa menggunakan bahasa daerah dan mungkin sedikit beberapa humor. Dan kemudian kita lanjut ke produksi konten, finalisasi dan publikasi optimasi. Nah, di sini yang poin pentingnya kita di tahun 2022 kita mulai mengoptimasi medsos kita dengan membuka ruang kolaborasi dengan teman-teman media, teman-teman pegiat media sosial. Jadi kalau misalnya rekan-rekan media lihat gitu ya di medsos kita sudah banyak sekali berkolaborasi dengan akun-akun pegiat medsos di Kota Blitar, dan itu membuka peluang masyarakat itu untuk menciptakan akun-akun influencer baru. Bahkan sekarang media berita online pun juga sudah mulai beralih ke media sosial dan kita berkolaborasi bersama. Sehingga untuk suatu pesan yang baik, informasi yang positif, kenapa tidak gitu untuk pemerintah, influencer dengan media itu berkolaborasi mengangkat konten ini agar lebih jangkauannya lebih luas lagi. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini strategi prinsip penyebarluasan informasi kita. Pertama dari komunikasi, intinya dari pesan apa yang ingin kita sampaikan. Kemudian konektivitas lebih pada kita memperluas, memanfaatkan berbagai platform yang bisa kita gunakan. Jadi kalau sekarang mungkin trafficnya sedang naik itu adalah TikTok, ya kita manfaatkan TikTok juga. Kemudian kolaborasi, nah ini sebagai program utama kita di tahun ini, kita membuka kolaborasi atau istilahnya gotong royong ya. Jadi kita merangkul semua pegiat media sosial dari media untuk berkolaborasi menginformasikan pesan yang ingin kita sampaikan. Kemudian kreativitas, nah ini yang menjadi PR pemerintah bagaimana agar informasi itu tidak terkesan kaku gitu ya. Jadi mungkin ada sedikit humornya, ada sedikit cerita gitu agar bagaimana pesan kita diterima. Nah ini program utama kita yaitu gotong royong. Nah ini adalah rekan mitra kita yang sudah berkolaborasi dengan Pemkot Blitar. Jadi ini tidak hanya sekedar kolaborasi, jadi memang benar-benar kita ketika membuat konten itu bisa bersamaan. Bahkan kita bisa sharing-sharing konten nih. Ada bahan dari Diskominfo kita sebarluaskan, atau bahkan kita membuat konten itu bersama-sama. Jadi kalau nanti di tanggal 14 dengan USAID juga, kita akan mengadakan gathering dengan pegiat media sosial untuk membuat konten bersama. Karena untuk menjangkau jangkauan yang lebih luas seperti itu. Mungkin bisa lanjut. Nah, ini beberapa contoh kegiatan kita. Kita ingin mewujudkan membangun ekosistem digital di Kota Blitar. Dan berkat ada gathering bersama dan kalau seringnya berkolaborasi antara pemerintah, media dan pegiat medsos itu sekarang muncul akun-akun media sosial yang ikut membantu menyebarluaskan informasi. Lanjut.
Nah, ini salah satu cara kita juga untuk memberikan apresiasi kepada teman-teman yang sudah banyak membantu kita dalam menyebarluaskan informasi. Ini mungkin bisa sedikit diputar, ini adalah contoh konten yang kita buat bersama dengan USAID. Nah, ini tujuan dari konten kita adalah bagaimana membangun interaktif dengan followers kita dan melibatkan dari masyarakat. Karena kadang-kadang ketika masyarakat ini tampil dalam akun Pemkot ya, akan disebarluaskan lagi ke grup RT, mungkin ke grup masyarakat seperti itu. Nah, ini salah satu bagaimana kita mengkampanyekan jangan membuang sampah di sungai. Dan ini Hari Sungai Nasional kemarin kita, karena segmentasinya adalah ibu-ibu ya, lebih ke perempuan juga dan masyarakat, kita memberikan pertanyaan kepada masyarakat seputar tentang Hari Sungai. Kira-kira apa sih yang menyebabkan sungai itu kotor, dampaknya seperti apa? Dan ini cukup berhasil engage-nya, karena kita juga berkolaborasi dengan akun-akun influencer. Jadi engagement-nya cukup luas. Lanjut. Mungkin bisa lanjut aja. Next. Ya, ini contoh film ya, karena untuk karakter landscape dari YouTube sendiri sifatnya lebih bisa di searching gitu ya, di keyword kita buat lebih panjang durasinya. Jadi ini kalau ceritanya adalah tetangga panutan ya, sesuai dengan campaign dari USAID, kita mencoba membandingkan antara dua tetangga gitu. Kamu ini tangtu, bocah nom lho. Kudune iki ya semangat anak muda kok. Yamene lagi tangi iki. Kok eram tandang dawir gobras, gabrus. Nom lak mitu iki. Weh! Iki nek wong tuwek ning kene kok terus mah polahmu kuwi lho, polahmu iki lho. Bene to Pak Le, bener montore. Yo ngumbah motor to Le, tapi delok enten ning kene kene wong tuwek, kek kuwi kok banyune delok. Kaya pemadam kebakaran. Yo resi. Ae lho. Yo tapi kan yo kuwi kudune hemat air, lho banyune kok. Tenang, banyu yo murah ngene iki. Agak murah nek diomongi kok angel men nek diomongi angel luwe. Walah, Bu. Jenenge hemat air iki penting kok. Dalam film ini kita selipi pesan-pesan. Turune iki piye dipikir. Mangsane iki bisa Mas Bro! Oh, Mas Bro. Terus tenang kok. Dua blok wong arep setor kiriman ke langit.
Bendrang, sana nih. Diombe Pak No, jangan lawak. Kopimu enek amis-amis ini tuh, Mbok. Lah iya lho Pak No. Lah golek banyu resik saiki yo angel lho Pak No. Lah iki banyu apa sing mbok gawe iki? Ayo saya Mbok yo nganggo banyu PDAM, makane yo kopimu pahit kok kisah cintaku ngene. Enggak, Ri. Kenapa wajahmu udah sedotan ibu garing? Pak Tangguh Sepiano, gimana arepe setor salat kresek kalau tak dua awet. Makane to setor yo aja ning kali, ngono kuwi jenenge pencemaran. Oke, nah itu tadi sedikit bagaimana kita mengemas pesan-pesan itu dalam sebuah film gitu dengan pendekatan juga karena segmentasinya dalam masyarakat Kota Blitar, jadi kita menggunakan bahasa-bahasa daerah gitu untuk memberikan kedekatan pada masyarakat. Nah selain itu juga kita untuk memberikan pemahaman juga kita menggunakan lomba gitu ya, lomba-lomba bagaimana membuat konten tentang sanitasi karena prinsipnya kita tidak hanya pemerintah yang perlu mensosialisasikan dan membuat konten, tapi teman-teman influencer, masyarakat Kota Blitar, konten kreator, dan pelajar itu juga bisa membuat konten yang menarik bersama kita untuk memberikan pesan tentang sanitasi dan air yang aman, seperti itu. Nah ini salah satu contoh peserta lomba yang mengikut mensosialisasikan tentang air minum dan sanitasi. Baik, itu saja mungkin dari saya Mbak Ira. Iya, Terima kasih. tepuk tangan untuk Mbak Nisa dari Diskominfo Kota Blitar. Ya tadi udah kelihatan langsung ya dari kolaborasi itu bagaimana kolaborasi dari JSN sendiri dengan dari Kota Blitar. Nah kalau dari yang Mbak Nisa jelaskan tadi kan juga bilang berkolaborasi dengan teman-teman influencer juga yang berada di Kota Blitar. Nah sekarang kita langsung ke Mbak Diva nih, salah satu influencer juga yang merupakan salah satu part penting juga nih dalam berkampanye di sosial media karena yang kita tahu saat ini kan influencer juga ikut membantu menggerakkan program-program yang dibuat dari pemerintah maupun dari lembaga swasta. Nah Mbak Diva boleh ceritain gak sih Mbak bagaimana sih peran dari influencer itu sendiri bisa membangun brand awareness di sosial media? Silahkan. Halo, selamat sore ya. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Diva. Jadi kebetulan hari ini diberi kesempatan juga untuk mungkin lebih ke sharing ya. Karena sekarang ini kan semuanya itu udah mulai pelan-pelan pindah ke digital. Dan lebih banyak orang yang mulai menghabiskan waktunya banyak mencari informasi itu langsung dari handphone kita sendiri gitu kan. Jadi kayak informasi itu sangat lebih cepat, lebih mudah untuk kita dapatkan juga kan. Dan terlebih lagi sebagai perannya influencer juga dan juga dari background saya sedikit, saya juga bekerja di salah satu platform online e-commerce seperti sudah dituliskan ya. Dan juga saya juga memiliki bisnis online dan juga media juga. Jadi saya juga melihat ternyata di dunia yang sangat mudah sekarang informasi di mana-mana tuh bisa lebih cepat gitu kita untuk mempromosikan segala sesuatu atau kita ada tujuan tersendiri gitu untuk mencapai audiens dan target yang lebih luas dengan campaign gitu. Dan saya sangat senang juga dengan sekarang semakin banyak lagi kayak lembaga-lembaga dan juga makin banyak bisnis-bisnis yang sudah mulai melihat ke arah digital gitu. Dan juga banyak sebenarnya informasi yang sangat penting yang mungkin belum sampai gitu ke semua masyarakat karena keterbatasan mungkin dari belum adanya konten-konten juga di digitalnya dan juga masih meraba-raba mulai mau pindah ke promosi digital gitu. Jadi mungkin kalau dari saya pribadi sih saya juga bisa bercerita tentang pengalaman saya misalkan di pekerjaan, itu kan kita sering sekali membuat campaign gitu. Jadi untuk campaign sendiri tuh banyak banget tahapan yang harus kita riset dulu sebelumnya. Kita harus tahu sebetulnya siapa sih target yang ingin kita tuju dan juga apakah audiens yang ingin kita capai itu bagaimana cara kita bisa membuat mereka tuh paham gitu apa yang ingin kita sampaikan. Jadi kadang kita jangan sampai membuat suatu konten atau informasi yang ingin kita kemas itu tuh pada akhirnya orang malah
tidak dapat message-nya gitu kan. Dan kalau saya perhatikan juga banyak sekarang kita, ini saya mention nggak apa ya, TikTok, mungkin Instagram, YouTube, Twitter, udah berubah jadi X juga. Itu cara mengelola atau mengemas kontennya tuh harus berbeda gitu. Apalagi misalkan kita mau menggunakan sarana LinkedIn juga. Jadi semua platform itu punya audiens yang beda, target market berbeda. Jadi cara kita mengemasi satu konten itu tuh harus bahasanya juga berbeda di setiap platform itu. Dan karena saya juga melakukan sebagai praktisi juga kan di media sosial ini, jadi saya tahu mungkin kita gabungkan misalnya ke sanitasi gitu ya, tentang air bersih. Mungkin kalau kita mau memberikan message tentang bagaimana cara harus cuci tangan nih sebelum kita mau melakukan kegiatan gitu, cara pengemasan di TikTok ataupun di Instagram itu videonya mungkin tidak bisa disamakan kayak gitu. Karena kita harus tahu siapa saja sih yang biasanya nonton di TikTok itu dan Instagram itu tipe orangnya seperti apa. Dan juga influencer di sini sebetulnya gunanya adalah mereka mungkin punya audiens yang sudah lumayan banyak gitu. Jadi kita bisa menargetkan terhadap influencer tertentu yang sekiranya itu akan engage gitu dengan follower-follower merekanya gitu. Yang mana misalkan justru bukan influencer yang kita targetkan, tapi lebih ke siapa yang nge-follow influencer itu. Jadi jangan sampai kita mau memberi info tentang sanitasi, tapi kita salah gitu target influencernya itu. Karena sebetulnya sekarang ini kan orang paling suka kayak melihat sesuatu yang orang lain banyak melihat misalkan, jadi kayak bisa kita sebut konten viral gitu ya. Jadi semakin banyak yang melihat, jadi orang tuh pengen nge-share konten tersebut gitu. Jadi sebisa mungkin saya bisa beri suggestion gitu untuk membuat konten yang bisa relate atau shareable konten gitu. Jadi pada saat orang melihat konten tersebut itu tidak hanya berisi edukasi tapi nanti jatuhnya boring misalkan. Tapi juga harus dikemas misalkan dengan humor atau misalnya apa yang ingin kita jadikan kayak benang merahnya gitu. Kalau misalkan semuanya mau dibikin sebagai ada unsur humornya, jadi segala sesuatunya dikaitkan juga dengan ada yang bikin bisa kita ketawa gitu. Jadi orang tuh pas pertama ngelihat di awal misalkan 3 atau 5 detik awal mereka bakal terus tonton kontennya. Karena ada hal-hal yang ingin kita selipkan yang nantinya orang juga bakal inget gitu. Jadi tidak harus kita langsung secara terang-terangan oke, kontennya itu tentang A, B, C, tapi kita harus bisa menyelipkan itu pelan-pelan yang bikin orang itu jadi inget gitu. Oh ternyata konten yang misalkan kita ada misalkan menyelipkan misalnya ada konten kucingnya atau apa, jadi orang tuh inget yang lucu nih kucing ini, tapi sebenarnya itu tuh semua dikemas tentang sanitasi misalkan gitu, tapi jadinya ya jadi top of mind dulu aja sih. Karena kadang saya juga memperhatikan ya lebih banyak orang itu mereka tidak begitu memahami menangkap isi kontennya gitu. Tapi mereka cuman kayak ini lucu, ini seru gitu. Tapi kan akan sangat bisa kena pada saat kita tuh bisa mengemasnya dengan seru juga. Jadi orang pada saat melihat konten itu tuh nggak langsung di skip, kan sayang banget ya informasinya gitu. Jadi sayang kalau misalkan justru konten-konten viral itu yang kurang edukatif gitu kan. Tapi malah ya jadinya kita yang punya istilahnya info yang ingin kita sebarluaskan malah jadinya di skip gitu. Karena kadang orang itu mereka tidak peduli pada misalkan proses, tapi mereka lebih pengen apa nih hasilnya gitu. Tapi mereka nggak tahu kalau misalkan semua itu tuh ada stepnya gitu untuk bisa ke hasil tersebut misalkan gitu. Terus untuk social media campaign sendiri, karena ini kita bahasannya tentang campaign, saya juga mau sharing nih misalkan kita mau bikin suatu gerakan gitu ya. Kita kan di awal harus planning dulu apa sih misalkan tujuan kita untuk seberapa besar lagi kita mau nge-reach informasi itu untuk nyampe gitu ke audiens. Setelah nanti kita planning, kita juga lebih baik fokus
bikin kontennya tuh yang kita ikutin apa yang lagi orang suka gitu. Kita yang cari yang lagi trendingnya. Nanti setelah kita create kontennya, nanti kita juga bakal bisa kerjasama tuh dengan influencer-influencer, dengan semua aktivis, penggiat dan orang-orang memang mengerti dan juga ingin berkontribusi gitu kan di tentang sanitasi ini. Nanti setelah kita bisa bergerak bersama mereka, kita jalankan kampanyenya, kemudian nanti kita bisa mengevaluasi juga gitu. Apakah dengan kita menjalankan dengan influencer ini tuh works atau enggak gitu. Karena kadang karena kita belum pernah mencoba, jadinya kita juga nggak tahu kan apakah itu tuh sebenarnya ada impactnya atau enggak gitu. Nanti setelah kita tahu, nanti kita bisa evaluasi juga di akhir dengan kita lihat apakah follower kita jadi naik atau mungkin engagement kita juga jadi lebih besar nggak nih, orang-orang jadi lebih tertarik dengan konten-konten yang udah kita share. Dan juga kita lihat apakah nanti jadi ada perubahan, tadi dimulai juga dengan tetangga panutan, anak panutan, jadi kayak semuanya itu bisa kita cek juga gitu, nggak hanya dari kegiatan offline tapi juga dari online presence-nya kayak gitu sih kurang lebih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Diva. Nah tuh teman-teman kan bisa langsung ya menyerap langsung bagaimana sih sebenarnya kalau membuat konten tuh biar sebenarnya target dan tujuannya tuh tercapai gitu. Karena kadang kan kalau kita menentukan segmennya, kita masih kalau membuat konsep awal kan harus tahu nih segmennya siapa sih, ngejarnya kemana sasarannya. Mungkin kalau dari Mbak Ika sendiri kan ngelihatnya ada campaign tetangga panutan, terus perilaku hygiene. Pasti kan juga memikirkan dulu nih targetnya bakalan dapat nggak nih dari perilaku masyarakat sendiri, terlebih di Indonesia ya dengan melihat begitu beragamnya bagaimana proses sanitasi itu berlangsung di masyarakat ini kan. Nah kalau dari Mbak Ika sendiri ada nggak sih kesulitan nih dalam membuat konten untuk social media campaign ini, misalkan kan pasti sudah membuat gitu ya, tapi ternyata masyarakat ya udah nge-skip aja kayak tadi, belum tentu viral gitu. Sedangkan kan yang tadi Mbak Diva bilang juga orang nyarinya udah langsung hasilnya nih, bukan ngelihat prosesnya dulu. Nah kalau dari Mbak Ika sendiri bagaimana sih ngelihat perilaku dari masyarakat kita sendiri? Ya, terima kasih banyak Mbak Ira. Nah, agak berbeda kalau dengan kami karena kan programnya USAID itu government to government ya. Jadi yang di @air sanitasi boleh banget loh di follow. Nah itu di situ isinya memang edukasi gitu. Jadi edukasi dan relatively lebih formal gitu. Nah bagaimana kita menjangkau audiens kita yang notabene adalah rumah tangga, adalah masyarakat secara umum itu kita sebenarnya berkolaborasi juga dengan berbagai pihak termasuk masyarakat dan komunitas-komunitas tadi yang saya sampaikan. Jadi di masyarakat sendiri banyak mereka bikin konten sebenarnya dan mereka posting. Ada yang mention account kita, ada juga yang tidak. Lalu mereka setelah membuat account itu biasanya mereka share linknya gitu. Kadang ada yang langsung ke saya, ada yang ke teman-teman gitu. Nah prinsipnya buat program kami adalah bagaimana supaya informasi ini bisa menyebar luas gitu, bisa mencapai target yang ada di rumah tangga ini. Nah memang sejujurnya itu challenging buat kami untuk menghitung gitu, untuk menghitung berapa besar sih, berapa banyak sih konten yang berkembang. Jadi istilahnya kalau kami bilang kami sebenarnya cuman katalisator ya, kami ingin menularkan ini sehingga sebanyak-banyak mungkin terbangun penyadaran. Tapi sebelum Mbak Ira pindah nih, saya mumpung ingat ya, teman-teman, bulan Oktober ini ada namanya peringatan Hari Cuci Tangan Pakai Sabun. Biasanya tanggal 15 Oktober. Nah, saya sekaligus nih mengingatkan teman-teman dan mengajak bikin konten dong tentang Hari Cuci Tangan Pakai Sabun, atau kalau yang bikin tulisan, bikin dong tulisan tentang ini. Karena cuci tangan pakai sabun itu kayaknya gampang, tapi Kementerian Kesehatan pun mengakui ini salah satu perubahan perilaku yang paling susah. Dari kita aja tadi yang makan berapa banyakkah yang cuci tangan dulu? Yang habis dari toilet berapa banyakkah yang cuci tangan setelah dari toilet? Maaf ya nitip. Dari hal simpel gitu aja dulu kita memang bisa membuat konten ya Mbak Ika ya. Yang bisa banget. Nambah satu ya. Boleh dong silakan. Kalau teman-teman perhatikan
Ini bercandaan saya, maaf ya, tidak berniat stereotype. Kami kebetulan kantornya di gedung kan. Kalau di mall lah, jangan di gedung. Di mall tuh ngelihat banyak banget karena saya perempuan masuknya ke toilet perempuan. Saya memperhatikan dari yang keluar dari toilet, itu tidak semua perempuan cantik yang berdandan itu cuci tangan. Keluar dari toilet, instead of cuci tangan pakai sabun, pakai lipstick. Dandan, rapiin pakaiannya, tapi tidak cuci tangan. Terbayangkah Anda jika itu pasangan atau yang Anda cintai setelah itu kembali ke restoran kasih suapin anaknya? Atau kalau lagi mesra-mesranya nyuapin suaminya atau masnya, mas ini loh gitu, padahal dia habis pegang dari toilet. Maaf ya kalau saya kesannya kayak menjijikan, tapi ya itu faktanya yang terjadi loh di negara kita gitu. Iya, Agak sedih, tapi ya sedih-sedih gimana lah gitu. Iya. Nah mungkin tadi diingat-ingat habis makan atau dari toilet tadi ada yang belum cuci tangan kali mungkin ya. Kalau Mbak Anissa sendiri nih Mbak, dari yang tema besar kita di social media campaign, kalau dari Diskominfo Blitar sendiri ya, seperti apa sih Mbak membuat campaign-campaign yang bisa langsung mengarah ke targetnya khususnya di masyarakat di Kota Blitar? Ya, jadi tadi seperti yang saya sampaikan di awal, jadi ketika kita membuat konten itu pasti ada risetnya terlebih dahulu Mbak. Jadi ini segmentasinya siapa, segmentasinya masyarakat Kota Blitar, pesan yang ingin disampaikan itu seperti apa gitu. Dan kalau misalnya selama ini pemerintah itu cenderung ketika memberikan himbauan itu adalah harus tokoh kepala daerahnya. Tapi bagi masyarakat ketika kepala daerahnya yang ngomong ini, itu seperti orang tua yang menyampaikan kepada anaknya. Jadi kadang-kadang juga anak-anak itu pasti kabur gitu ya. Jadi bagaimana kita mengemas kontennya itu membagi. Jadi biasanya kita membuat content planning, ini tujuannya seperti apa. Jadi kalau pas Hari Sungai Nasional kemarin kita membagi jadi 3 segmentasi. Jadi yang pertama kita ingin menyadarkan masyarakat bahwa hari ini tuh Hari Sungai Nasional loh, yang 1 tahun itu cuma sekali. Jadi kita pengen menyadarkan itu. Yang kedua adalah yang sifatnya itu mungkin akan dapat dicari lagi gitu. Jadi kita membuat konten film yang kita tempatkan di platform YouTube, karena YouTube mungkin kalau di TikTok dan Instagram itu lebih cepat viralnya, tapi juga akan cepat tenggelamnya. Biasanya sesuatu yang viral itu lebih cepat diingat tapi juga cepat dilupakan. Makanya kita membuat 3 karakter konten seperti itu. Kemudian untuk isi pesannya sendiri, ketika kita menemukan segmentasinya dalam masyarakat Kota Blitar, kita menggunakan bahasa-bahasa dan sesuatu yang memang dekat dengan masyarakat. Jadi kalau tadi rekan-rekan media sedikit ini ya, tahu istilah blendrang? Blendrang? Oh ada yang tahu ya, berarti ada orang Jawa gitu ya. Oke, Bapaknya di tengah iya. Mungkin kalau orang-orang di Jakarta nggak tahu blendrang itu apa Bu. Jadi kalau blendrang itu ya sayur kemarin yang dihangatkan. Jadi kita juga masukkan hal itu agar masyarakat itu mengenal istilah itu dan mau melanjutkan informasi yang ingin kita sampaikan sampai akhir. Kemudian tadi juga ada satu konten yang kita ingin melibatkan partisipasi dari masyarakat. Jadi ketika tadi ada konten tanya masyarakat, kita langsung terjun ke masyarakat dan kita tanyakan kira-kira tahu nggak sih Hari Sungai Nasional, karena sepertinya juga kurang familiar gitu ya untuk orang-orang. Dan kita selipkan juga pertanyaan seperti dampak, kemudian kira-kira penyebabnya apa sih. Dan itu untuk karakteristik di masyarakat Kota Blitar yang punya WhatsApp grup ibu-ibu RT, ibu-ibu PKK atau ibu-ibu grup RT ya, ketika dirinya masuk dalam konten itu juga turut menyebarluaskan seperti itu. Jadi untuk pembuatan kontennya yang katanya content is the king itu ada di kita, karena pemegang kunci bahasanya kita. Kemudian untuk lebih menjangkau lebih luas, kita mengajak teman-teman dari influencer seperti itu. Oke Mbak Anissa. Nah teman-teman mungkin mau langsung ada yang bertanya nih, bagaimana mengemas sosial media campaign nih dengan teman-teman yang ada di sini. Mungkin kita buka pertanyaan ya, 2 pertanyaan. Yang ingin bertanya mungkin langsung sama Mbak Diva nih, influencer yang ikut turut serta mengembangkan atau mempromosikan campaign-campaign dari brand. Oh silakan 1, terus ada lagi yang ingin bertanya? Kita buka 1 dulu aja ya, silakan. Oke. Halo Mbak Diva, saya Anissa dari sukabumiupdate.com. Saya mau bertanya, jadi kan tadi Mbak bilang selain pegang akunnya Mbak sendiri, Mbak pegang 3 akun lainnya.
Nah, aku mau tanya Mbak, cara membuat content planning dari ketiga akun yang berbeda itu bagaimana? Dan yang kedua, cara menentukan harga red card untuk Mbaknya sendiri. Terima kasih. Terima kasih Mbak Anissa. Nah, bagaimana tuh Mbak mengelola 3 akun itu? Ya silakan. Mbak Anissa. Boleh dibuka mic-nya? Ya. Halo, ya. Oke, thank you Kak Anissa tadi atas pertanyaannya. Jadi yang pertama itu tentang bagaimana cara membuat content plan dengan media, tadi ada 3 yang berbeda ya. Itu maksudnya media yang bisnis saya atau yang mana ya Kak Anissa? Yang 3 Medianya tadi. apa? Media bisnisnya atau akun pribadinya atau? 3 3 platform? Tiga-tiganya, 3 akun yang dipegang sama Mbaknya. Tadi dijelaskan? Akun maksudnya kayak Akun TikTok, pribadi. Instagram atau akun bisnis saya yang lainnya atau gimana nih? Akun bisnisnya. Oh, Akun bisnisnya bisnis ya. yang Oke, oke. Sama yang kedua red card ya. Oke, jadi boleh diliatin dulu sedikit lagi nggak sih slideshow yang Ke bisnisnya? slideshow punyanya Mbak Diva. Jadi aku kasih contoh. Ya karena mengelola satu Oke, akun aja nggak apa-apa. agak susah Jadi ya. saya tuh bikin bisnis sebenarnya ada 2. Yang pertama itu bisnis hijab, saya punya online shop, sama satu lagi tuh media. Nah si media ini ada, saya bisa jelasin ada 3. Pertama itu media More Night Official, itu sebenarnya kayak kita bikin banyak konten sendiri, yang original konten tentang misalnya apa yang lagi trending kita juga ikutin, terus juga tentang news updates juga ada. Terus yang kedua tuh ada More Night Kreatif, itu tuh lebih ke agency. Jadi nah ini yang warna biru itu More Night Official, terus ada di bio-nya ada More Night Kreatif sama More Night Management. Jadi kalau yang kreatif itu untuk ngehandle misalkan kita bisa misalkan untuk ngebantuin dari tadi yang US ya kan? Iya. iOS tangguh. Nah misalkan kita bisa bantuin bikin kontennya, terus juga untuk brand, restoran, itu semua kita bisa handle. Dan ketiga itu ada More Night Management. Jadi itu aku tuh punya beberapa talent yang memang mereka itu bukan hanya untuk endorse, tapi mereka juga bisa untuk model, untuk foto produk. Jadi semua bisa jadi kayak satu tempat tapi semua udah beres gitu dengan si bisnis ini. Cara membagi konten plannya ya tadi beda. Jadi misalkan untuk yang media sendiri konten planningnya yaitu kita harus membuat organic konten original. Jadi misalnya saya ada beberapa segmen misalkan kayak mau nanya dong atau misalkan konten-konten tentang kegiatan charity juga ada. Jadi kita bagi misalkan beberapa segmen tergantung kita lagi mau bikin konten apa nih. Nanti si kontennya itu kita bikin 1 bulan full. Misalkan yang 1 bulan itu tuh kita mau ada yang kayak soft selling atau hard selling, itu kita harus bagi-bagi juga atau lebih ke kuis atau terserah kita mau ngebagi konten 1 bulannya tuh bakal ada apa aja segmen-segmennya. Nanti setelah konten plannya jadi, nanti kita juga pikirin schedulingnya kayak gimana. Jadi dia mau dipostingnya berapa kali dan sehari misalkan berapa kali postingan. Karena saya biasanya ada posting tuh bisa 3 sampai 5 di beda-beda, misalkan di Instagram, di TikTok, di YouTube itu lebih sedikit, misalkan gak sesering kita posting di IG sama di TikTok. Terus nanti baru pas udah tahu schedulingnya nanti tinggal diposting kan. Nanti baru kita adsin, karena ads itu penting banget juga untuk merich lebih banyak lagi audiens. Untuk yang More Night kreatif itu beda lagi karena itu lebih ke agency, jadi target kita lebih ke nge-reach brand-brand yang berpotensi untuk menjadi klien misalkan. Terus untuk yang talent itu juga beda lagi, itu kita akan reach misalkan siapa aja nih kira-kira yang membutuhkan jasanya influencer gitu. Jadi waktu itu kita pernah kerja sama brand misalkan parfum, mereka butuhnya anak muda. Oke, kita carikan ya talentnya anak muda. Terus yang ada juga brand kesehatan untuk obat mata. Jadi mereka pengennya ibu-ibu yang mengerti tentang kesehatan. Jadi saya juga ada talent-talentnya gitu. Nah untuk red cardnya itu tergantung. Jadi kita itu harus menyesuaikan, misalkan memang kita tujuan untuk membantu UMKM ya kita akan berikan bisa saja gratis gitu. Gak harus semuanya itu dibayar gitu, karena kan tergantung goalsnya sendiri. Tapi kalau misalkan ada brand yang memang kerjasama sama kita untuk menggunakan jasanya secara profesional dan lebih
komersil, itu baru nanti kita berikan ya red card sesuai dengan budget mereka juga. Jadi semuanya bisa di-adjust gitu. Dan yang terakhir, kalau untuk yang saya pribadi, saya juga sama. Jadi kayak dengan bisnis yang saya jalankan, saya punya red card yang berbeda-beda, dan untuk saya juga, saya melihat siapa yang ingin saya bantu gitu. Karena buat saya tuh punya kata-kata kayak dilabelin sebagai influencer itu tuh bukan sesuatu yang mudah gitu. Karena kadang apa yang kita lakukan itu menjadi ditonton sama banyak orang pihak. Jadi banyak harus kita jaga juga gitu. Jadi kita juga gak akan bisa sembarangan misalkan bekerja sama dengan semuanya, dan kita harus sejalan juga gitu kan dengan apa yang ingin kita promosikan. Jadi bukan hanya kita melihat dari rate-nya nih paling tinggi itu enggak, tapi lebih ke sejalan atau enggak gitu dengan kita sebagai influencer, apakah kita ini gitu kan. Apa value yang kita bawa gitu untuk masyarakat. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Diva. Kira-kira cukup jawabannya Mbak Anissa? Mungkin ada yang ingin bertanya lainnya dari teman-teman? Oke, silakan Mbak yang ada di sebelah sana. Ya, selamat sore, salam kenal. Saya dengan Ella dari Radar Depok. Ya. Pertanyaan mungkin diajukan buat semua. Saya pengen tahu dong, sosial media campaign ini dikatakan berhasil, itu barometernya apa? Campaign ini sukses, berhasil, tapi barometernya apa ya? Apakah perubahan perilaku dari masyarakat atau sebatas secara kuantitas atau secara kualitasnya seperti apa sih? Itu, terima kasih. Terima kasih. Kita dari Mbak Ika dulu mungkin. Nah, barometernya apa sih Mbak yang dikatakan berhasil di campaign sosial media ini? Silakan. Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Mbak. Jadi memang tergantung dari target ketika mau mengembangkannya ya. Kalau kami karena memang konteksnya ini basisnya adalah program. Kalau bicara dari konteks programnya adalah sebanyak mungkin bisa memberikan konten edukasi, merich gitu ya. Jadi lebih ke outreach. Tetapi beyond itu karena kami punya mandat untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku, ada peningkatan akses dan ada gerakan. Nah, kami melihat ini menjadi sukses apabila bisa menularkan adanya gerakan ini, bisa membangun adanya gerakan. Itu kalau dari konteks kami. Makanya tadi saya sampaikan sebenarnya jujur saja nggak ada bos saya kan di sini. Itu challenging buat kami mengukurnya gitu, karena tidak semuanya yang di air sanitasi itu mudah ditangkap atau mentargetkan masyarakat rumah tangga gitu. Kalau kawan-kawan ada sempat buka air sanitasi itu lebih ke edukasi dalam konteks umum gitu, dan kami sebenarnya memantau juga siapa sih yang melihat konten itu, dan memang harus diakui kebanyakan kalau masyarakat itu masyarakat yang sudah sering sekali ikut program. Artinya bisa dibilang ya kelompok-kelompok masyarakat gitu ya, atau forum-forum, atau lebih banyak lagi sebenarnya dari Pemda atau anak-anak mahasiswa gitu yang ingin tahu lebih dalam gitu. Jadi mungkin kalau dalam konteks menghasilkan dari sisi program kami tidak, karena kan kita nggak boleh terima itu. Tapi kenapa tadi misalnya dalam paparan kita ingin memberikan ide, melempar ide ke teman-teman, karena kami sangat paham gitu. Karena kita secara personal juga punya kawan yang di media, ujung-ujungnya ini kan harus monetizing ya gitu. Betul. Kita bicara realistis saja gitu. Jadi yang kami share dari konten yang kita bangun, dari ide untuk membuat konten itu sebenarnya kalau kita lihat itu menjanjikan menghasilkan buat teman-teman gitu. Karena kalau browsing tadi yang ide-ide yang tadi saya lemparkan soal mengikuti itu sebenarnya pernah diangkat juga ke media mainstream ya, ke media TV, pergi kemana tinjamu misalnya seperti itu. Nah tapi kalau untuk yang konten yang bakal di scroll orang, karena sekarang kan dunia di genggamanmu emang bener banget gitu, pakai jempol doang, nah itu masih belum banyak, dan barangkali itu bisa menjadi salah satu konten yang
menarik tapi juga mengeducate tadi yang disampaikan oleh Mbak Diva. Kita kan bikin konten jangan sekedar yang penting aku rame dulu naik gitu. Yang penting viral gitu. Viral dulu, tapi ya walaupun secara gimana ya, secara jujur kalau tiba-tiba misalnya dia langsung dapat 10 juta gitu kan, viewer mungkin juga bakal banyak tuh yang datang, gila aja nih dia satu aja dia 10 juta, kalau dia bikin kayak begini lagi ya minimal 10 atau 8 juta lah, seperti itu gitu. Nah jadi seperti itu sih Mbak, kalau dari kami mohon maaf ini mungkin tidak terlalu dekat dengan monetizing kalau kita, karena konteksnya kita memang development program ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Ika. Nah kalau Mbak Nisa dari Diskominfo Blitar, barometernya seperti apa nih Mbak? Ya, jadi kalau untuk parameter keberhasilan campaign kita, sekali lagi tadi dijelaskan kalau dalam penyusunan dalam sebuah konten biasanya ada yang namanya strategi komunikasi publik gitu ya. Jadi kembali lagi ke tujuan kita seperti apa, mungkin kalau tadi dari Yuseti kan ingin mengubah perilaku. Jadi itu tidak hanya satu konten saja. Biasanya kita membuat template itu penyusunannya itu berlanjut. Jadi tidak hanya satu konten sehingga mungkin kalau di Kota Blitar kondisi sebelumnya saat ini kan masyarakat belum banyak yang menggunakan air PDAM gitu ya. Masih menggunakan air sumur dangkal yang notabene itu lebih mudah tercemar. Nah, jadi indikator dari keberhasilan campaign kita adalah nanti bagaimana traffic dari masyarakat ini mulai beralih menggunakan air pipa gitu, air perpipaan, tidak menggunakan lagi air sumur. Jadi kalau untuk misalnya kalau untuk konten hiburan, misalnya untuk ajakan untuk menonton ya indikatornya dari data insight dari media sosial dirasa cukup. Tapi kalau untuk merubah perilaku, mungkin jangka untuk indikator pengukurannya cukup panjang gitu. Tidak hanya dalam satu kali konten kita dapat mengukur, tidak bisa. Jadi mungkin tahapannya agak sedikit lebih panjang ya karena tujuannya adalah perubahan perilaku dan sikap. Mungkin dari Mbak Nisa. Nah kalau Mbak Diva sendiri mengukur barometer keberhasilan kontennya nih. Oke, kalau misalkan keberhasilan itu kan kadang bisa kita bagi beberapa goals juga kan. Bisa itu brand awareness atau tingkat conversion gitu. Biasanya kalau itu lebih ke penjualan gitu kan, ada brand. Nah kalau awareness itu kan berarti kita mau menjangkau sebanyak apa sih? Banyak tools yang bisa digunakan juga gitu untuk kita ngelihat dari misalkan nge-track Instagram aja. Itu kan dia ada section komen tuh. Kita bisa lihat tuh seberapa engage orang-orang terhadap konten yang kita produksi gitu. Jadi kalau kita bisa lihat, oh ternyata viewers dari videonya atau jumlah orang yang nge-like postingan kita, itu bisa kita jadikan juga parameternya gitu kan, keberhasilannya. Jadi tinggal kita tetapkan aja tujuan di awalnya, apakah meningkatkan follower, ataukah misalkan dari jumlah viewer, atau misalkan juga bisa dari share kontennya berapa banyak, nanti ada penghitungannya sendiri kayak engagement rate sebesar apa misalkan kayak gitu. Terus ya kalau lebih ke yang lebih aksi ya udah nanti kita bisa gunakan juga misalkan berapa banyak orang yang ikutan misalkan daftar suatu program yang dibuat gitu kan. Jadi kita bisa lihat oh ini berarti convert sama orang-orang yang join si program itu. Jadi tergantung sih cara ngeceknya juga disesuaikan aja sama goalsnya gitu. Terima kasih. Cukup jawabannya? Oke. Baiklah para narasumber karena waktu juga kita sudah habis. Demikianlah untuk bincang-bincang kita pada sore hari ini dengan tema sosial media campaign. Terima kasih sekali lagi untuk Mbak Ika Francisca, Mbak Nisa dan Mbak Niva untuk waktunya. Dan juga terima kasih untuk rekan-rekan media yang sudah ikut serta di bincang-bincang sore ini. Saya Iram Dhani pamit undur diri dan saya serahkan kembali kepada MC. Terima kasih.